Halo teman-teman, jadi pada video kali ini, BTW ini videonya aku buatnya cepet-cepetan, sorry. Jadi di sini aku itu sebenarnya sih didadakan juga temanya, yang dimana di sini aku membuat segmen baru lagi ya teman-teman ya, meskipun ini segmennya juga aku kurang apa istilahnya ya. Aku kurang ngerti dan juga aku kurang matang juga, atau kurang apa istilahnya, pokoknya kurang matang lah istilahnya, bahasa aku ya di sini ya. Gak tau lah ya, mungkin ada teman-teman bisa bantu juga intinya. Jadi di sini aku tuh kurang gimana ya, pokoknya intinya di sini aku buat segmennya dimana ini adalah testimoni atau hasil pengalaman yang aku lakukan setiap hari, entah itu pokoknya berhubungan dengan apa aja lah, yang dimana biasanya atau kemungkinan nantinya ke depannya itu aku akan membuat konten atau membuat segmen ini itu berdasarkan pengalaman ketika aku sama sekali belum pernah nyobain terkait dengan hal yang akan aku buat di segmen ini. Dan di segmen ini juga lain dengan Ian The Vlogs ya, yang teman-teman tahu bahwa kalau Ian The Vlogs itu berurutan, kalau ini sama kayak yang akan kurencanakan nantinya, kayak misalkan nanti rencanaku ada Ian Talk dan juga Ian kawan-kawannya, yang dimana kalau misalkan ini aku selesai edit ya udah langsung aku upload, jadi nggak harus sesuai urutan dengan vlog-vlog yang udah aku buat. Dan BTW ini ketika video ini direcord itu masih banyak banget di draftku, itu masih banyak banget footage yang sama sekali belum sempat kusentuh untuk diedit. Jadi masih ya semua masih berupa footage yang gede-gede, yang banyak gak jelasnya atau gimana ya, pokoknya intinya yang belum diedit sama sekali, yang dimana tuh aku masih ada 2 video yang sudah progres, maksudnya yang udah progres, yang ya mungkin diselesaikan beberapa jam lagi tuh bisa selesai teman-teman. Nah kemungkinan segmen ini akan aku beri yaitu yang testi teman-teman ya. Misalkan di video ini dah aku bingung juga jelasinnya gimana juga. Nah di sini sebenarnya jujur ya, sebenarnya udah aku sebutin juga di awal bahwa sebenarnya ini adalah segmen yang nggak direncanakan banget, tapi ya aku pengen jadikan konten aja, yang dimana ini sebenarnya aku karena gabut coy, jadi aku tuh sebenarnya bukan nggak pengen sih, cuman kayak belum saatnya aja, bukan sekarang, pengennya sih nanti aja kalau misalkan ya ketika sudah memungkinkan lah ya. Nah, cuman untuk saat ini tuh sebenarnya aku masih belum memungkinkan untuk melakukan hal ini, yaitu di sini aku mencoba untuk untuk membeli akun Netflix yang berbentuk sharing begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ceritanya tuh akhir-akhir ini ketika video ini di-upload tuh aku kayak suka banget nonton film teman-teman. Bahkan aku juga ikutin streamer di kayak platform kayak Nemo, kayak apa itu yang nonton bareng. Nah di situ aku ikutin itu, kayaknya asik nonton. Dari situ aku kayak kenapa aku nggak nonton sendiri gitu loh teman-teman ya. Dan juga di situ aku udah nginvite temanku juga buat nonton bareng gitu ya di rumah. Nah maka dari itu juga, karena aku juga udah capek nyari di internet tuh, banyak linknya yang mati, banyak linknya yang udah nggak tersedia lagi, atau terlalu banyak iklan sehingga susah banget untuk linknya di-download ya. Sebenarnya itu sih versi ilegal ya, tapi ya udah, emang kan biasanya sih gitu. Karena juga untuk saat ini juga kalau misalkan nonton di bioskop itu juga nggak memungkinkan ya teman-teman ya, karena bioskop juga kayaknya aku nggak tahu sih bioskop itu masih banyak film yang tayang apa enggak, dan juga ya pokoknya apakah masih buka apa enggak aku juga nggak tahu. Setahu kan gedung bioskop itu disewakan untuk ya pokoknya itulah, aku nggak ngebahas yang sana-sana. Nah di video ini tanpa panjang lebar lagi, jadi di sini aku bakalan mencoba untuk membeli akun Netflix premium yang berbentuk sharing. Jadi itu sistemnya kalau aku baca-baca di internet itu kayak berupa family sharing ya. Jadi misalkan ada satu kepala keluarga beli, kayak dia tuh mengetuai beberapa akun, jadi dia bisa menghandle banyak akun dalam satu grup atau satu keluarga. Nah di online di Indonesia ini banyak banget ya, sebenarnya nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa seller-seller yang melayani seperti itu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu di sini aku akan coba gimana sih pengalamannya, apakah di sini juga nantinya aku akan upload 2 sesi ya teman-teman ya. Yang ini adalah sesi pertama, semoga aku juga bisa cepat untuk ngedit dan juga uploadnya. Di sesi pertama itu aku di sini untuk awal percobaan. Jadi di sini aku akan coba login. Nah di sini aku loginnya di laptop teman-teman ya, bukan di HP, karena
persyaratan dari sellernya itu katanya jangan sering-sering login dan logout teman-teman. Katanya nanti kalau misalkan sering-sering kayak gitu bisa disuspend akunnya. Nah maka dari itu aku juga menghargai sih sellernya biar ya sama-sama sehat lah, meskipun juga ini sebenarnya sih agak kurang legal ya teman-teman ya, karena sistemnya kan sebenarnya di family ya, bukan untuk diperjualbelikan. Hey, sorry tadi ada temanku. Oke, jadi intinya ya pokoknya gitulah ya, tanpa panjang lebar lagi. Di sini aku udah mendapatkan detail dari akun yang udah aku beli. Jadi ceritanya tuh aku juga ini bener-bener dadakan banget. Aku nggak ngerencanain misalkan belinya kapan, untuk prosesi tanya jawab antara aku dan seller itu gimana aku harus mendalami. Tapi enggak teman-teman, di sini aku cuman browsing sedikit, terus ya pokoknya dalam 1 hari itu langsung aku eksekusi. Dan sekarang bahkan aku udah bayar akunnya itu di sini aku lewat marketplace Shopee ya, karena aku juga cari-cari di semua marketplace, nggak semua sih, tapi aku carinya di Tokopedia dan Shopee. Dan ternyata aku di sini memutuskan di Shopee, karena di Shopee itu sifatnya kita kayak membeli barang. Tapi kalau di Tokopedia itu dia sifatnya kita transfer manual lewat OVO ataupun ATM ya, yang dimana itu nggak ada ini apa namanya teman-teman ya, nggak ada kayak jaminan gitu teman. Kalau misalkan lewat Shopee kan itu kita kayak beli barang biasa, cuman nggak tahu nih apa yang dikirim ke kita. Pokoknya intinya di sini aku udah bayar, dan detail dari akun yang bakalan kita login kan itu udah dikasih sama sellernya, dan itu cepet banget. Dan untuk proses pembeliannya juga di situ aku tayangin juga. Teman-teman bisa lihat di situ aku bayarnya lewat Alfamart ya teman-teman ya. Jadi udahlah aku sebutin semua dah, pokoknya nggak di-endorse juga, udah aman. Di sini langsung aja, BTW bentar aku bakalan buka apa namanya detail dari akunnya dulu, karena di sini aku tadi lupa copy sih, karena ternyata akunnya itu susah dikenali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerti kayak temporary email, nah kayak modelnya kayak gitu. Jadi kayak akun namanya apa ya namanya ya, pokoknya username dari email dan juga domain dari email itu aneh teman-teman ya. Nah maka dari itu aku di sini bukan nggak mengingat ya, cuman agak susah aja untuk diingat. Jadi daripada aku pusing-pusing ingat, mending di sini aku buka WA dulu. Nah di sini udah aku siapin juga ya teman-teman ya untuk akunnya. Bentar aku cek juga, semoga ini recordingnya masuk ya teman-teman ya. Nah di sini itu untuk emailnya yaitu Z. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk emailnya udah aku masukin, cuman aku kasih tahu domainnya aja. Nah domainnya ini @yofmail.com. Jadi di mana tuh? Aku nggak ngerti coy, ini domain kayak apa, yang di mana intinya. Bener-bener aku baru tahu kalau ada domain @yofmail.com. Aku yang dikasih sellernya itu emailnya kayak gini. Nah maka dari itu aku di sini akan coba login aja apakah bisa dengan pakai ini. Dan di sini kok nggak bisa ya coy? Di sini nggak bisa coy. Ini kita masukin lagi coba. Kita coba masukin lagi ya. Oh bisa, oh bisa, oh bisa coy, oh bisa. Ini tampilannya kayak gini, ada keterangan siapa yang menonton. Nah, aku di sini sedikit menganalisa ya teman-teman ya. Ini kita tadi disuruh untuk pilih profile C teman-teman ya. Tadi sellernya juga menjelaskan bahwa kita disuruh pilih profile C, terus nanti ada kode-kode lagi yang harus dimasukin. Oke, di sini aku nggak ngerti maksudnya ini gimana. Pokoknya di sini aku nggak berani ngapa-ngapain, cuman disuruh pilih profile C. Nah, di sini ada kode, suruh masukin juga, semoga ini bisa masuk ya. Karena oke, di sini ada bahasa ya teman-teman ya. Dan di sini udah terpilih bahasa Indonesia. Menarik teman-teman ya, menarik. BTW ini impresi pertamaku ya pakai Netflix ya. Jadi sekalian ya mungkin agak apa ya, norak banget ya, karena aku di sini nggak tahu sama sekali tentang
pemakaian Netflix untuk awal-awal. Jadi buat teman-teman semuanya ya mohon maklumi aja ya teman-temannya. Oh ya, by the way, di sini aku nggak pakai kamera depan. Jadi di sini aku mungkin kalau sambil lihat layar aku kameranya kan di sana ya teman-temannya. Jadi sedangkan layarku di sini. Nah, mohon maaf juga kalau misalkan layarnya agak bergaris-garis ya. Aku juga nggak ngerti kenapa settingannya, aku juga nggak paham teman. Maka dari itu di sini mohon dimaklumi karena ini juga btw aku kurang mahir juga untuk perkameraan apa sih ya. Pokoknya kayak gitu dah. Nah, di sini bahasanya kita pilih Indonesia lalu kita lanjutin aja apalagi yang diminta. Kalau misalkan di skip karena aku suka semua sih. Pokoknya yang berbau Indonesia sih di sini. Coba aku skip, bisa tuh, bisa di skip. Nah, jadi aku skip aja. Nanti di sini aku carinya manual aja, nggak perlu rekomend. Weh, mantap nih teman-teman. Nah ini, ternyata udah ini doang dan kita udah bisa menikmati film-film harusnya sih ya. Wih, filmnya ke start. Jangan di start. Nah, udah. Nah, kita di sini udah bisa nyari film-film, tapi di sini mungkin apa ya? Aku cari apa ya teman-teman ya? Aku tuh kemarin apa tadi ya? Pokoknya tertarik sama film horor Tabu kalau nggak salah ya judulnya teman-teman. Coba kita search di sini misalkan Tabu. Kita coba. Bener-bener coy, aku pengen ini coy. Kita coba ini klik. Oke. Bener aku pengen ini. Nah, oh iya. Oke, mantap coy. Nah, di sini teman-teman. Oke, jadi akun ini udah aku pastikan bisa dipakai. Apa sih? Berisik banget. Bentar. Pokoknya intinya akun ini udah aku pastikan bisa dipakai. Kita kalau sentuh mouse kursornya di sini bakalan ke play ya. Oh iya. Jadi norak banget kayak nggak tahu apa-apa. Nah, pokoknya intinya di sini akun ini bisa dipakai dan aku bakalan update di video kedepannya nanti mungkin setelah setengah bulanan lebih ya, sekitar mungkin 20 harian nanti akan aku update lagi gimana perkembangan dari akun ini, apakah masih bisa dipakai atau enggak. Dan juga nanti kalau misalkan ada apa-apa juga pastinya aku akan tanya-tanya ke sellernya, aku nanti bakalan videokan juga. Dan tadi sellernya juga perhatian banget ya, tanggung jawab menanyakan bahwa bisa login apa enggak. Dan ternyata di sini sistemnya mungkin agak berbeda kalau misalkan kita berlangganan secara personal ya, yaitu yang berharga kalau nggak salah harganya itu 120.000 yang standar, yang basic. Tapi ada yang lebih murah lagi, cuman itu untuk di smartphone atau untuk di ponsel aja. Kita nggak bisa login di komputer atau di laptop teman-teman. Dimana itu nggak asik banget karena di sini ya aku di sini kan tujuannya buat nobar sama temanku. Nah, kalau misalkan nggak login di laptop atau di komputer ya bakalan nggak bisa kalau misalkan langganan di bawah 120.000 kalau yang personal. Nah, maka dari itu kenapa aku pilih langganan atau membeli akun premium yang ya istilahnya yang murah-murah gitu teman-teman ya. Meskipun ini juga legal, meskipun juga sih nggak legal-legal banget sih ya, tapi ya jelas bisa dibilang legal lah. Oke teman-teman, di sini aku pastikan untuk akun Netflixku di sini udah aman. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin bisa mencoba atau mau menunggu update dari aku mungkin 20 harian ke depan ya teman-teman ya. Apakah akun Netflix yang aku beli ini bisa dipercaya apa enggak? Karena di sini juga ngerinya itu misalkan nih aku udah beli nih mungkin 1 hari atau mungkin 1 minggu 2 minggu itu masih aman teman-teman. Nah ini kan kita nggak punya kontrol teman-teman. Jadi di sini kita nggak boleh sama sekali mengganti email ataupun password yang udah dikasih sama seller. Maka dari itu kita di sini nggak punya kontrol penuh. Jadi kita istilahnya kita cuma dikasih hak akses nonton. Ya kita bisa dibilang ini kayak sewa akun ya teman-teman ya, dengan seharga 39.500 ya. Pokoknya 40.000 lah, nggak sampai 50.000 ya. Sebenarnya cukup murah banget dibanding kalau teman-teman misalkan harus langganan secara personal. Kalau paling murah yang bisa diputar di laptop atau di TV itu sekitar 120 ribuan, yaitu 3 kali lipat lebih murah. Maka dari itu di sini aku pengen coba dulu sebenarnya sih gimana sih asiknya pakai Netflix coy. Kita bisa nonton film dengan kualitas terbaik teman-teman. Oke, maka dari itu cukup sekian aja untuk video kali ini. Mungkin video ini juga bakalan agak panjang dan ya semoga aku juga bisa cepet-cepet untuk ngedit dan publish di YouTube-nya.
Oke teman-teman, jadi mungkin cukup ini aja videonya. Tunggu untuk update-nya kalau misalkan teman-teman penasaran sama status akun ini apakah bener apa enggak. Nah, kalau teman-teman udah yakin, nah silahkan aja langsung beli. Thank you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa support channel ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, untuk like-nya juga, dan ya tinggalkan komen di bawah juga, dan pastinya share juga ya teman-teman ya, biar channel ini juga ikutan berkembang juga dan nggak sepi-sepi juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja dan nantikan video-videoku berikutnya. Oke, bye-bye.